karena satu yang melanggar bisa menyebabkan banyak yang meninggal. Satu jalur dipakai untuk kereta jarak jauh kereta antar kota juga gitu, karena rawan sekali gitu. Dan ini mungkin saatnya pembenahan bagi transportasi, tidak hanya kereta api, juga transportasi di udara, di laut, kapal laut itu, untuk pembenahan, manajemen semuanya agar keselamatan penumpang itu menjadi prioritas utama. Halo semuanya, selamat datang di Sindoskop. Kali ini bersama saya David Silahoy dan kita di sini akan membahas mengenai laka kereta yang miris sekali karena ini memakan korban jiwa, bahkan baru saja diupdate 16 orang tewas akibat kecelakaan ini dan sekitar 90 orang terluka dan masih dirawat di rumah sakit. Dan hari ini sudah hadir bersama kami ada Mas Joni dari Sindo News ID dan juga ada Mas Riko dan juga ada Mas Cipto. Selamat datang di Sindoskop ini. Nah, ini sebuah peristiwa yang menyedihkan, pilu melihat keadaan keluarga yang begitu sedih ya. Saya juga baru lihat gambarnya. Mereka pergi pagi, subuh-subuh itu mungkin bahkan belum sempat ketemu sama saudaranya untuk pamitan karena buru-buru begitu, terus atau udah nggak ketemu. Jadi terakhir ketemu bahkan malam sebelumnya begitu ya. Dan ini sangat pilu sih. Tapi kecelakaan ini bukan hanya sekali ini terjadi. Tahun lalu juga pernah terjadi ya di beberapa titik juga. Walaupun dikatakan kereta api adalah transportasi yang termasuk teraman saat ini, ya bahkan mungkin sudah modern. Tapi menurut Anda mungkin Mas Cipto, apa tanggapan Anda mengenai sistem perkeretaapian kita? Apakah memang harus ada yang diperbaiki? Ya, kalau sebelumnya kita mengucapkan belasungkawa ya atas insiden ini, terutama untuk para korban yang ditinggalkan. Memang dalam peristiwa ini memang ada beberapa hal yang harus digarisbawahi ya dalam peristiwa ini. Pertama itu adalah soal persinyalan. Mungkin sarana dan prasarana ini yang harus diperhatikan juga, karena ketika peristiwa itu terjadi, informasinya pemberitahuan sinyal merah itu, lampu merah itu mendadak gitu. Terus yang kedua juga soal komunikasi di sistem komandonya itu di stasiun gitu. Ini kenapa sampai nggak bekerja secara efektif gitu? Artinya ketika ada gangguan, seharusnya kan di stasiun itu, stasiun Bekasi Timur itu harus memberitahukan kepada stasiun sebelumnya atau masinis yang sedang bertugas gitu. Artinya dia bisa mengambil antisipasi untuk terjadinya kecelakaan itu. Terus yang ketiga juga soal perlintasan perlintasan sebidang. Itu kan awalnya kan dipicu oleh taksi yang tertemper kereta ya, kemudian akhirnya berbuntut pada kecelakaan selanjutnya. Terus kemudian juga soal taksi listrik sendiri gitu, karena kan taksi ini kan menggunakan listrik dalam operasional ya, dan banyak kejadian itu mobil listrik atau mobil manual itu yang seringkali mati di perlintasan. Dan yang terakhir itu yang perlu digarisbawahi juga dalam peristiwa ini adalah soal driver si taksi ini. Gitu. Apakah mereka lalai atau bagaimana? Nah ini yang perlu diselidiki oleh KNKT ya. Gitu ya. KNKT juga lagi berproses ya sekarang. Betul. Kalau menurut saya itu yang harus segera diselidiki oleh KNKT untuk mengungkap apa penyebab dari kecelakaan ini. Gitu. Gimana Mas Riko? Kalau saya menambahkan, setuju dengan Bang Cipto, kecelakaan kemarin itu utamanya itu di manajemen taksi itu, Green SM itu kan, bukan sopirnya, manajemennya. Karena masa sih yang kita tahu kan bahwa mobil listrik itu kalau misalkan lewat rel kereta itu katanya bisa berhenti, dan ketika berhenti itu nggak bisa ketika mati listrik itu nggak bisa didorong katanya. Dan infonya katanya pihak manajemen nggak berkenan menderek dari pihak eksternal, karena terakhir kita dapat bangkainya masih di situ kan, nggak diderek-derek. Nah itu belum dievakuasi juga. Kemudian di media sosial Green SM itu juga kan nggak ada kata minta maaf dari pihak Green SM atas kecelakaan. Padahal menurut saya ini utamanya dari situ kan, dia yang
berhenti di tengah jalan, ditabrak kereta, dan di belakangnya yang di stasiun Bekasi Timur itu berhenti, ada masalah sinyal di sana sama apa? Kereta Argo ditabrak tuh. Makanya terjadi itu kan. Karena yang di depannya itu kan, yang taksinya itu. Pemicu awal itu. Iya, ya. iya. Cuma memang ini seperti mitos ya. Benar apa enggak? Karena saya memang sebelum peristiwa-peristiwa ini pun kita pernah mendengar hati-hati kalau di atas rel kereta itu tahu-tahu bisa kayak nyangkut gitu, ngejam mobil kita gitu. Nah, ini saya juga belum dapat informasi apapun sih. Tapi artinya apakah itu benar atau cuma mitos? Itu yang saya belum tahu ya. Tapi perlu diselidiki juga. Ini bisa jadi pelajaran sih kan. Ya, gimana Mas? Memang KNKT saat ini sedang menyelidiki secara komprehensif menyeluruh. Jadi dari faktor pemicunya, penyebabnya itu dari taksi yang tertemper itu, apakah itu listrik itu berkaitan dengan persinyalan atau magnet yang di situ lintasan dengan rel, kemudian berimbas sinyalnya menjadi error atau terganggu, kemudian tidak bisa mengirim pesan ke kereta yang berikutnya ya. Apalagi di situ kan sudah ada KRL di stasiun Bekasi Timur, Bang. Jadi seharusnya langsung disampaikan pesan untuk kereta yang di belakangnya supaya melambat karena ada peristiwa kecelakaan gitu. Itu juga sedang ditelusuri oleh KNKT dan kita semua masih menunggu hasilnya. Dan ini mungkin saatnya pembenahan bagi transportasi, tidak hanya kereta api, juga transportasi di udara, di laut, kapal laut itu, untuk pembenahan, manajemen semuanya agar keselamatan penumpang itu menjadi prioritas utama gitu. Ya, Salah satu yang penting juga Bang, soal rel kereta itu ya. Itu kan jalur yang biasa ke Bandung, keluar kota lah, ke Jogja, kan jalur ke situ kan, nggak mungkin ke Bogor atau ke Tangerang kan. Nah itu sampai saat ini katanya masih double track. Seharusnya kan double track, 4 jalur biar nggak ada kejadian. sekarang sudah semakin ramai ya. Ada kereta cepat juga Iya. kan. Dulu mungkin masih percobaan barangkali ya sampai di situ. Tapi sekarang karena udah penuh padat harusnya Harusnya jadi Udah ada double penambahan track. jalur ya. Ya mestinya seperti itu, pembangunan infrastrukturnya ini yang mungkin agak lamban begitu ya. Nah, kalau tadi sempat dibilang juga ada soal signal ya, soal signal yang kemudian dia nggak terima sama si siapa namanya Argo Anggrek ya. Nah ini kan artinya seharusnya ada warning dari istilahnya kalau sekarang tuh apa ya, Central Communications atau Senkomnya gitu ya. Nah apa memang kita nih nggak ada Senkom yang bisa mengawasi itu ya, sehingga nggak memberikan informasi gitu kepada si masinis. Saya pikir itu institusi seperti KAI juga seperti halnya TMC ya, kalau di Polda Metro itu Iya, betul, ada kayak itu, TMC gitu. itu untuk memantau pergerakan atau jalur-jalur kereta mana yang padat, buka tutup jalur gitu, pasti ada itu kalau di sistem TMC-nya di KAI gitu ya. Jadi di mana jika ada peristiwa atau kecelakaan atau insiden, pasti dia langsung connecting gitu. Jadi mereka mengirimkan pesan, terus pesannya diterima oleh masinis atau operator agar hati-hati gitu ya. Mestinya kan Istilahnya begitu hati-hati ya. Mungkin di sini karena, nah itu masih diselidiki oleh KNKT, ini kesalahannya di persinyalan atau di human error kan, atau di apa ini yang sedang diselidiki oleh ini. Nah itu yang menyebabkan kecelakaan Argo Bromo menabrak KRL komuter lain. Betul. Karena kalau kita belajar sejarah aja seperti Titanic waktu itu ya, dia tenggelam itu bukan karena nggak ada yang memperingatkan, justru katanya sampai udah 7 kali diperingatin ada iceberg. Tapi ternyata orang yang mengambil berita itu di dalam kapal tidak menyampaikan itu kepada kaptennya. Jadi si kapten enggak mendapat kabar itu, tapi mereka sibuk sendiri di antara kalangan mereka sendiri, akhirnya udah tabrak duluan. Nah Nah itu makanya yang harus diselidiki ya. Nah, itu dia. Apakah masinis sebenarnya sudah dapat informasi atau belum dari pusat komando ini, dari mana stasiun, atau ketika sudah dapat informasi si masinis ini lalai gitu, mengabaikan gitu. Tapi kalau melihat dari penjelasan saksi-saksi ya, itu kan di medsos banyak tuh yang bilang itu kereta Argo Bromo Anggrek itu udah sekitar 3 km sebelum itu sudah klakson terus, klakson gitu. Tapi dari penumpang itu katanya belum ada informasi dari stasiun untuk keluar atau apa gitu. Jadi banyak penumpang yang tetap bertahan di
stasiun apa di Itu dalam dia. kereta Iya. itu. Karena nggak ada informasi Nggak ada sama informasi sekali dari stasiunnya. bahwa apa kan padahal itu sedang terjadi tabrakan kan, Iya. Betul. Dan apa taksi. Heeh. Terus nggak ada yang bergerak dan pintu kebuka nggak ya waktu itu? Kebuka sempat, Terbuka. tapi nggak ada informasi kepada Untuk penumpang-penumpang. Iya. Nah itu menurut si penumpang yang selamat itu, dia bilang saya dengar sejauh 3 km tuh udah klakson dari Argo Bromo tuh, tuh gitu kan. Tapi karena nggak ada informasi dari stasiun, sebagian penumpang masih bertahan di dalam gitu. Tapi feeling saya udah nggak enak, dia bilang gitu tuh kata si penumpang itu. Akhirnya dia keluar, keluar nggak lama, ya itu kereta itu akhirnya Diseruduk itu. nubruk gitu. Iya. Dan kalau kita lihat juga memang perlintasan liar ini di Daob 1 ya, Jabodetabek ini emang harus segera ditertibkan dah. Karena berdasarkan data KAI itu ada sekitar 3.400-an itu perlintasan liar gitu. Kalau untuk di Jabodetabek itu sekitar 500-an, setengahnya itu belum ada palang pintu. Nah ini yang kalau menurut saya itu memang harus segera ditertibkan gitu agar nggak ada lagi insiden-insiden seperti ini lagi. Gitu. Iya juga, karena memang kalau dilihat dari sejarahnya kan jalur kereta dari sono udah ada dari dulu. Bahkan sebelum ada kota di situ dia udah ngebelah dulu. Yang ada kemudian kota atau ya kota kecil begitu yang kemudian kabupaten ya. Iya. Melakukan Berkembang, pengembangan, pengembangan, lalu kemudian dia bikin jalan melintasi di Betul. Perlintasan rel kereta. Nah, berarti kan wilayah itu yang harus bertanggung jawab membuat perlintasan ya. Pintu palang pintu istilahnya begitu. Nah, ini jadinya itu harus jadi tanggung jawab siapa ini kira-kira? Nah itu harus duduk bersama tuh antara PT KAI, Kemenhub dan mungkin Pemprov atau Pemda setempat gitu. Perlu kajian mematang ya. Iya, karena kan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 soal perkeretaapian itu kan keselamatan itu penumpang itu harus yang utama. Yang utama. Gitu. Makanya itu harus segera dibahas bersama. Tapi ya kalau bahas bersama ini kan memang dari zaman dulu banyak juga yang dibahas tapi nggak dilaksanakan. Nggak ada konkret. Pemain baiknya mendingan dilaksanakan aja langsung dulu begitu ya. Maksudnya ya semua kumpulin duit, misalnya ada dari KAI, dari Pemkab, Pemprov. Ayolah kita berapa duit, ya kan? Iya. Mendingan langsung begitu aja daripada Iya lebih Kejadian baik, dulu. lebih baik action jadi kita Iya. langsung dibangun underpass atau flyover di lokasi yang rawan kecelakaan. nah itu dia. Tapi kalau untuk Bekasi Timur itu yang kejadian itu kayaknya nggak mungkin tuh Bang buat flyover kecil gitu kan. Kecil banget. Dan kiri kanannya ada bangunan ruko-ruko apa gitu. Kalau mau dibikin itu Dan memang sih yang saya lihat kalau kita lewat jalan palang pintu ya, banyak banget pelanggar-pelanggar gitu. iya, yang nggak sabaran ya. Nggak sabaran. Kayak mau buru-buru mau kemana gitu kan. Lagi Dan itu ini PT KAI dan instansi terkait harus segera mengambil ini keputusan karena kan bisa dibilang penumpang kereta di Jabodetabek ini kan cukup tinggi ya. Iya. Gitu. Karena ada 5 jalur kereta api tuh di Jabodetabek. Itu jalur ke Bogor, jalur ke Cikarang, ke Rangkas Bitung, Tangerang dan Tanjung Priuk. Dan Cikarang ini yang tertinggi nomor 2 setelah Bogor. Gitu. Ada kalau yang ke Bogor itu sekitar 101.400.000-an setiap tahun itu. Gitu. Data tahun 2005 itu sekitar 1.400.000. Yang ke Cikarang itu sekitar 78 jutaan. Nah, Sampai ini ada kan yang artinya kan tinggi sekali Tinggi nih, sekali. gitu. Kereta jadi pusat transportasi yang sangat vital buat masyarakat Jabodetabek gitu. Berarti masyarakat di warga Cikarang khususnya ya harus mendesak pemerintah ya. Apalagi namanya juga udah Cikarang. Harus Cikarang, jangan nanti. Cepat supaya segera selamat gitu semuanya udah segitu banyak. Iya. Iya kan? Makanya sempat heboh juga tuh yang pada nginep di stasiun Cikarang kan karena Iya. jamnya tuh nggak sampai 24 jam kan. Banyak yang nginep tuh, kasihan juga tuh. Iya, Nah ini memang kalau dilihat nunggu semua ngomong buat bangun itu kayaknya agak nggak mudah juga. Apa artinya melihat bahwa sekarang ini birokrasi kita banyak yang ribet ya, apalagi di daerah-daerah gitu. Nah mungkin perlu apa perlu badan khusus atau apa nggak sih? Maksudnya satgas khusus untuk bikin bangun itu gitu. Jadi yang ngolekin duit dari dari dia gitu. Perlu nggak sih kira-kira gitu? Gimana Mas Joni? Iya, emang agak sulit ya dan juga kita ini cepet lupa akan kejadian ya. Jadi setelah kejadian baru rame-rame pembenahan, sinergi
Tapi kalau udah lewat informasi atau kerjasamanya turun lagi Ntar ada muncul intensitasnya. Ntar itu kasus lain Iya. apa gitu, Iya. lupa yang ini udah nggak diberesin. Nah, ini makanya kejadian yang di Bekas Timur ini menjadi pelajaran bagi Kemenhub, stakeholder yang lain gitu untuk lebih actionnya lebih jelas lah gitu lah. Jadi tidak hanya kumpul-kumpul tapi hasilnya yang jelas. Jadi kalau misalnya underpass atau flyover dibangun di titik-titik perlintasan sebidang di mana aja di rawan-rawan, karena itu jalur padat kereta KRL sama kereta jarak jauh kan campur di situ tuh lintasannya. Iya. Jadi itu yang harus segera dibenahi itu. Ya, itu memang mesti itu dari Kemenhub juga ya mestinya yang berinisiatif ya untuk memperbaiki wilayah itu dan melihat kebutuhan masyarakat juga ya. Masyarakatnya udah semakin banyak begitu yang menggunakan. Nah, tapi ini waktu untuk apa ya, membangun rel kereta misalnya double track ya, anggaplah ya Mas Cipto. Itu mau dibangun. Itu menurut Anda apakah ini perlu dibangunnya hanya di wilayah dekat dengan apa ya, perlintasan kereta atau seluruhnya kayaknya kita bangun sekalian? Ya mungkin di lokasi-lokasi yang memang jalurnya padat ya gitu. Kalau yang di perlintasan-perlintasan itu kan bisa dibangun underpass atau flyover gitu. Tapi untuk daerah-daerah yang memang jalur lintas, kalau Cikarang itu kan untuk keluar kota tuh. Nah itu penting itu untuk segera dibangun jalur yang dipisah gitu. Jangan satu jalur dipakai untuk kereta jarak jauh kereta antar kota juga gitu. Karena rawan sekali gitu. Kalau menurut saya sih Jadi itu harus dipisah ya, KRL-nya itu ya? Iya, KRL sendiri, KRL sendiri, komuter lain. antar kotanya juga